Meski elektabilitas Khofifah Emil Dardak masih tinggi, tapi ada ancaman serius soal sentimen negatif keluarga Jokowi yang selama ini juga ada di belakang Khofifah dan Emil Dardak. Kalau tanpa bisa diantisipasi dan dilokalisir secara baik, ini akan menjadi beban kemenangan Khofifah dan Emil Dardak itu sendiri. Kali ini saya akan mengulas soal relasi sentimen negatif dukungan Presiden Jokowi dan keluarganya terhadap Khofifah dan Emil Dardak yang akan berselancar melakukan kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur. Memang ada hipotesis yang mengatakan bahwa siapa saja calon gubernur atau kepala daerah yang mendapatkan privilege dukungan politik Presiden Jokowi dan keluarganya akan mengalami degradasi atau menjadi masalah besar keterpilihannya. Lantas apakah itu juga berdampak pada Khofifah dan Emil Dardak? Secara umum, kalau kita lihat ke belakang, privilege dukungan politik Presiden Jokowi dan keluarganya itu memang sangat penting dan positif, bahkan bisa menjadi insentif untuk meraih kemenangan. Tapi keadaan politik saat ini sedang berbalik, di mana posisi politik Presiden Jokowi dan keluarganya sedang menghadapi sentimen negatif yang sangat besar di mata publik. Ini bisa kita konstruksi dari berbagai peristiwa yang ada. Sejak adanya gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa pada tanggal 22 Agustus 2024 yang lalu itu, dengan spirit darurat konstitusi, maka itu membuktikan adanya perlawanan masyarakat sipil terhadap hegemoni politik Presiden Jokowi. Masyarakat sipil menilai banyak perubahan berbagai peraturan yang ada yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hanya untuk memfasilitasi kepentingan politik keluarganya, anak-anaknya. Sejak lolosnya Cawapres Gibran hingga akan ada upaya mengusung Kaisang menjadi calon wakil gubernur ketika itu. Ini menandai satu spirit baru bagaimana kemudian masyarakat sipil ingin melawan terhadap eksistensi politik Presiden Jokowi. Lantas ada flexing, pamer kemewahan Kaisang bersama istrinya Erina Gudono dalam skandal private jet dan juga pamer barang-barang mewah mahal lain. Kemudian ada Gibran yang diduga identik dengan akun Fufufapa. Akun Fufufapa ini sering memposting narasi kebencian, narasi pornografi, dan juga narasi rasis. Tentu saja ini akan menambah daftar panjang kebencian politik masyarakat terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya itu. Apakah dengan sentimen-sentimen negatif ini nanti juga memang betul berpengaruh terhadap keterpilihan Khofifah dan Emil Dardak? Coba kita baca sebagai pembanding adalah fenomena politik pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Saat ini publik yang memiliki irisan politik dengan Anies Baswedan sedang menggaungkan coblos semua. Ini fenomena politik yang sebetulnya adalah bentuk dari perlawanan terhadap Presiden Jokowi dan elit-elit politik yang saat itu memang betul-betul digerakkan oleh satu kepentingan supaya Anies tidak bisa maju. Maka kemudian terjadi borong partai untuk mengusung Ridwan Kamil dan Suswono yang didukung oleh Presiden Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju. Ternyata fenomena borong partai itu juga terjadi di Jawa Timur. Kita lihat siapa di belakang partai-partai yang mendukung Khofifah Emil Dardak, yaitu Koalisi Indonesia Maju dan Plus. Koalisi Indonesia Maju itu lagi-lagi adalah representasi kepentingan politik Presiden Jokowi. Maka dengan kesamaan fenomena yang ada, apakah nanti juga akan berpengaruh dengan keterpilihan Khofifah dan Emil Dardak? Nanti juga ada gerakan yang masif untuk menolak adanya calon yang memang betul-betul menjadi dalam tanda kutip boneka Presiden Jokowi dan keluarganya. Kita lihat beberapa waktu yang lalu Kaisang dan Gibran juga sudah hadir ke Jawa Timur, ketemu Khofifah dan Emil Dardak dan memberikan pesan politik untuk mendukung kemenangan pasangan Khofifah Emil Dardak. Kalau misalnya nanti memang betul adanya satu gelombang gerakan yang masif untuk menolak calon yang didukung oleh Presiden Jokowi, maka itu nanti akan berimbas pula terhadap keterpilihan Khofifah. Cuma masalahnya, apakah isu soal sentimen negatif dukungan Presiden Jokowi dan keluarganya itu nanti akan menjadi isu utama atau tidak? Itu sangat tergantung
dalam manajemen pemilu yang dikelola oleh masing-masing pihak. Bisa kita prediksi, kalau isu itu menjadi isu utama, tentu akan berpengaruh terhadap terpilihan Khofifah dan Emil Dardak. Tapi jika isu itu tidak menjadi sebuah isu utama, hanya isu pikiran, maka kita pastikan hipotesis soal pengaruh sentimen negatif Presiden Jokowi dan keluarganya itu akan salah. Apakah isu sentimen negatif keluarga Presiden Jokowi terhadap Khofifah Emil Dardak itu akan memiliki satu relevansi yang sangat tinggi atau tidak? Kalau misalnya memiliki korelasi, maka hipotesis itu